Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, wa ba'd. Segala puji bagi Allah, selawat dan salamnya semoga tetap tercurahkan ke haribaan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-temanku semua, hari ini Surya mau kasih ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Apakah itu? Yaitu tentang 3 tingkatan orang berpuasa menurut Imam Al-Ghazali. Dalam bahasa Arab, puasa disebut asyam, yang berarti menahan. Sedangkan menurut yang dikemukakan oleh Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Alamah Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i dalam kitabnya Fathul Qarif, bahwa berpuasa adalah menahan dari segala hal yang membatalkan puasa dengan niat tertentu pada seluruh atau tiap-tiap hari yang dapat dibuat berpuasa oleh orang-orang Islam yang sehat dan suci dari haid dan nifas. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa seperti juga yang telah diwajibkan kepada umat sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa." Ayat tersebut merupakan landasan syariah bagi puasa Ramadan. Ayat tersebut berisikan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang beriman untuk berpuasa. Setelah kita mengetahui pengertian dan hukum puasa Ramadan, maka kita juga harus tahu tingkatan orang berpuasa. Mengutip pesan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, puasa memiliki 3 tingkatan, yaitu puasanya orang awam, puasanya orang khusus, dan puasa orang khusus buat orang khusus. Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menerangkan tingkatan dalam berpuasa: saumul umum, saumul khusus, dan saumul khususil khusus. Ketiganya bagaikan tingkatan tangga yang menarik orang berpuasa agar bisa mencapai tingkatan khususil khusus. Pertama, puasa orang Arab. Yang pertama adalah puasa orang awam, adalah menahan makan dan minum dan menjaga kemaluan dari godaan syaitan. Tingkatan puasa ini menurut Al-Ghazali adalah tingkatan puasa paling rendah. Kenapa? Karena dalam puasa ini hanyalah menahan dari makan, minum, dan hubungan suami istri. Kalau puasanya hanya karena menahan makan dan minum serta tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari, maka kata Rasulullah SAW, puasa orang ini termasuk puasa yang merugi, yaitu berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala, melainkan sedikit. Hal inilah yang diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW dengan sabdanya, banyak orang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala berpuasa. Yang ia dapatkan hanyalah lapar dan dahaga. Kedua, yaitu puasanya orang khusus, adalah selain menahan makan dan minum serta syahwat, juga menahan pendengaran, pandangan,
ucapan, gerakan tangan dan kaki dari segala macam bentuk dosa. Maka puasa ini sering disebut dengan puasa para salihin atau orang-orang saleh. Menurut Al-Ghazali, seseorang tidak akan mencapai kesempurnaan dalam tingkatan puasa kedua ini kecuali harus melewati 6 hal. Sebagai persyaratannya yaitu menahan pandangan dari segala hal yang dicela dan dimakruhkan, menjaga lidah dari perkataan yang sia-sia, berdusta, mengupat, berkata keji, dan mengharuskan berdiam diri, menggunakan waktu untuk berzikir kepada Allah serta membaca Al-Quran, menjaga pendengaran dari mendengar kata-kata yang tidak baik, mencegah anggota tubuh yang lain dari perbuatan dosa, tidak berlebih-lebihan dalam berbuka sampai perut penuh makanan. Hatinya senantiasa diliputi rasa cemas atau khauf dan harap atau raja, karena tidak diketahui apakah puasanya diterima atau tidak oleh Allah. Ketiga, yaitu puasa khususnya orang yang khusus adalah puasanya hati dari kepentingan jangka pendek dan pikiran-pikiran duniawi, serta menahan segala hal yang dapat memalingkan dirinya pada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa khusus yang lebih khusus lagi yaitu di samping hal di atas adalah puasa hati dari segala keinginan hina dan segala pikiran duniawi, serta mencegah memikirkan apa-apa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Al-Ghazali, tingkatan puasa yang ketiga ini adalah tingkatan puasanya para nabi, siddiqin, dan muqarrabin. Teman-teman, hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.